Hey guys, welcome to Copy Trade Channel. Kali ini saya nggak ada sharing sinyal trading forex ya, ataupun sinyal saham. Jadi lebih ke ngobrol-ngobrol aja teman-teman. Jadi saya cuma lagi kepengen sharing aja tentang pentingnya duit sampah ketika kita mau trading forex ataupun saham. Atau mungkin ada teman-teman yang bermain di cryptocurrency ya, main di koin BTC ya, XRP gitu kan, ada juga BTC gitu ya, apapun lah, ada juga Ethereum. Banyak tipe-tipe koin yang bisa dimainkan dan begitu banyak peluang yang bisa kita masuk entry untuk mendapatkan profit atau malah kita jadi stop loss. Nah teman-teman ya, ketika trading itu ya, saya banyak merasakan emosi-emosi yang kurang bisa dikendalikan ya. Ketika saya loss itu pengen ditahan, ketika profit sedikit pengen langsung diambil, atau malah kadang-kadang profitnya sudah cukup banyak tapi karena sudah mengikuti berbagai macam pendidikan sekolah, katanya kalau ngambil profit itu nggak boleh dikit-dikit. Akhirnya saya tahan, saya nggak lepas ya, malah jadinya rugi ya. Jadi begitu banyak gejolak emosi ketika kita mau trading forex. Nah, yang saya pelajari dari pengalaman selama ini sih memang saya masih kalah sih ya. Cuman kalahnya masih lebih mending daripada dulu-dulu ya. Dulu-dulu pernah rekor di berapa kala ya? Rekor 3 detik. Enggak sih, kayaknya 4 detik mungkin, sejuta setengah ya. Ada juga pernah nggak dibayar zaman dulu banget ya. Jadi masih banyak. Tapi poinnya gini teman-teman. Karena trading forex itu penuh dengan gejolak emosi, maka kita harus tahu cara memaintain emosinya, memanipulasi emosi kita supaya kita bisa lebih stabil, berpikir kepala dingin, seperti layaknya kita menjalankan sebuah pekerjaan kita di mana emosi kita bisa lebih stabil, bisa lebih mikir, dan juga kalau kita berbisnis juga kita bisa lebih berkepala dingin karena itu tensinya tuh lebih rendah daripada trading forex yang lebih cepat ya. Jadi ada cenderung juga nggak sabaran karena dia cepat, kita pengen cepat dapat hasil, maka nggak sabaran untuk entry, nggak sabaran untuk nunggu, nggak sabaran nunggu momentum. Itu membuat diri kita menjadi kacau dalam trading forex ataupun saham ataupun cryptocurrency ya teman-teman ya. Itu ya, salah satu teknik untuk kita bisa manajemen emosi adalah pertama harus mempunyai yang namanya duit sampah ya. Duit sampah adalah salah satu strategi manajemen di mana kita melakukan money management. Kalau duit itu hilang, kita nggak sampai bangkrut, nggak sampai jual rumah, nggak sampai jual diri ya, nggak sampai jual aset, jual harta kita ya. Banyak cerita-cerita di luar sana yang sampai mau bunuh diri, ditagih debt collector ya, semuanya lah, berbagai macam. Ada juga yang sampai pakai pinjaman online gitu kan untuk trading saham ataupun trading forex ya, dimana sekarang banyak generasi yang namanya koronial, katanya corona milenial gitu, yang trading saham tapi pakai pinjaman online ya. Nggak menutup kemungkinan itu juga bisa dipakai di trading forex karena ada kecenderungan ya, baru merasa punya ilmu dikit, mereka pengen mendapatkan hasil yang instan karena begitu mudahnya dapat uang dari trading forex, cukup klik-klik aja langsung bisa dapat profit gitu kan, dan itu benar-benar sangat-sangat menggoda sekali ya. Jadi teman-teman, untuk bisa kita memaintain emosi kita, manajemen emosi kita, pastikan kita mempunyai yang namanya duit sampah ya. Duit sampah ini kalau hilang, seperti Desi bilang, nggak bikin kita jadi kesusahan, nggak bikin kita jadi menderita, kita masih bisa hidup seperti layaknya sehari-hari. Oke? Duit sampah ini penting ya, sama penting. Kalaupun Anda lagi pengen judi nih, seperti saya barusan, dimana saya kalah ya, barusan saya kalah tetapi ya so far masih aman modalnya gitu. Sudah dipersiapkan, kalau kalah berapa, kalau menang dapat berapa, tapi ternyata kalah ya sudah ya. Jadi meskipun kita sudah sekolah pun, kita sudah belajar pun, kalah itu masih bisa terjadi ya, karena kita nggak bisa nebak market, hanya bisa mempelajari market. Kadang-kadang market itu bergeraknya naik kayak gini nih, kita sudah bikin prediksi nih, patternnya apa ya, bakal naiknya sampai segimana, target price segimana ya. Terus kita juga udah bisa bikin
udah mengenal berbagai macam menu seperti trailing stop lah, kita mau bikin break even point lah, apapun jurus-jurusnya, tetap kadang-kadang ada yang namanya market anomali. Jadi nggak sesuai prediksi kita, yang mengakibatkan kita itu malah menjadi kalah ya teman-teman ya. Evenly kita udah sekolah loh, apalagi kalau yang kita sifatnya mainnya judi gitu tanpa terkontrol. Cuman poin saya satu ya, kalaupun kita mau judi tanpa ilmu apapun ya, yang perlu diingat adalah duitnya harus duit sampah. Itu untuk memanipulasi kita supaya nggak serakah. Karena gini teman-teman, ketika kita sudah masuk trading ya, dengan modal seada-adanya, duit makan kita selama sebulan gitu kan, itu biasanya di awal-awal kita masih berpikir waras. Berpikirnya masih waras, masih hitung-hitungan, kalau gua kalah segimana. Nah, ketika sudah kalah itu lain cerita deh, pengen mainnya lebih gede ya, karena pengen balas dendam. Oke? Nah, cuman kalau kita sudah patok yang masuk ke trading forex itu duit sampah, kita mau main gede ketika kalah, loh kan duit itu udah habis, nggak bisa dong. Gitu ya. Jadi kita kayak ada remnya gitu, ada rem angkanya di balance-nya gitu. Kalau dari awal langsung gede mah godaannya benar-benar sangat-sangat menggoda sekali untuk kita bermainnya sangat-sangat besar ya teman-teman ya. Duit sampah ini penting sekali untuk memanajemen emosi kita. Terus yang kedua, kalau sudah masuk ke teori money management yang beneran, ya misalnya kita bermain hanya 10% dari total saldo gitu, itu nanti kayaknya masuknya ke tutorial forex aja ya, tutorial trading aja, atau mungkin tutorial saham gitu. Itu karena lebih hitung-hitungannya lebih detail gitu, nggak bisa dijelasin dengan ngomong-ngomong seperti ini aja. Nah, ini kan konsepnya cuma ngobrol-ngobrol gitu ya teman-teman ya. Jadi pesan saya cuma satu ya, kedengarannya mungkin sepele, kedengarannya mungkin gampang, kedengarannya mungkin mudah untuk dilakukan, cuman ternyata sulit ketika kita kalah, ketika kita terbawa emosi. Ya udah, itu akan menjadi sebuah bencana di awal. Makanya untuk melakukan pencegahan alias Avengers apa Prevengers ya? Avengers. Tindakan pencegahan. Duit sampah adalah hal pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau trading forex ataupun saham ataupun cryptocurrency. Oke teman-teman, saya ulang-ulang terus ya biar makin ingat. Duit sampah. Duit yang siap dibuang, kira-kira Anda berani high risk high return, tidak mengganggu tabungan masa depan ya. Jadi tradingnya bisa aman teman-teman ya. Hari ini Anda bisa kalah, besok Anda bisa kalah, dan lusa Anda juga masih kalah lagi. Tapi one day ketika Anda menang ya mungkin bisa lebih besar. Cuman ketika menerima kekalahan itu nggak gampang sih gitu teman-teman. Saya rasa itu aja ya untuk curhat trading kali ini. Duit sampah, pergunakan sebaik-baiknya, belajar yang benar, karena belajar pun masih bisa kalah, apalagi nggak belajar. Wah, repot juga. Seperti itulah dunia forex. Kalau mau lebih stabil ya nggak usah main forex, nggak usah main saham, nggak usah bermain di kripto. Bisnis aja itu jauh lebih stabil ya teman-teman ya. Mau lebih aman? Ada kerja ya, kerja udah pasti dapat gaji setiap bulan. Nah, mau lebih aman lagi bisa deposito, pastinya dapat bunga setiap bulannya ya. Cuma untuk memenuhi kuota kehidupan kita, misalnya kita butuh duit berapa, maka depositonya harus gede banget. Anda akan butuh percepatan, makanya untuk bisa mendapatkan percepatan yang lebih cepat memenuhi dream kita, cita-cita kita, mau pendapatan kita berapa, passive income kita berapa, maybe kita memang harus ngambil resiko yang tinggi menjadi seorang trader forex ya, bermain di sono karena kan sifatnya high risk high return, atau maybe kita kerja tapi di posisi yang tinggi banget ya, dimana juga tanggung jawabnya pasti juga tinggi, tekanan stresnya tinggi, nggak ada bedanya sama bisnis jadi ujung-ujungnya begitu. Cuma bedanya kalau kerja itu kan kita ngurusnya lebih dispesialisasi, kalau bisnis itu kan bisa segala macam hal kita urus ya, jadi bebannya lebih berat tapi bisa jadi pendapatannya juga lebih kecil daripada kerja. Oke teman-teman, poinnya duit sampah ya, itu duit sampah. Kalau ada mau trading forex jangan memakai uang bulanan ya, ini
ini biar nggak bosan ya, makanya saya ulang-ulang. Bukan biar nggak bosan, biar nggak lupa, biar ingat gitu, nancep gitu di kepala gitu. Oke, saya rasa itu aja. Kita akan ada update lagi sinyal forex besok, sinyal saham juga. Untuk sinyal kripto kita belum ada karena saya juga belum sempat main ya, masih mempelajari ilmu-ilmu yang lain untuk di Astronaci ya, karena saya lagi mengikuti CAT. Ilmunya masih banyak, jadi kalau nanti ngotak-atik kripto lagi takutnya konsennya nggak dapat untuk di ilmu yang CAT yang keren ini ya. Anda suka dengan sinyal forex, saham, subscribe channel Copy Trade, klik tombol loncengnya, dan follow komunitas kita buat teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol langsung dengan kita tim dari Copy Trade. Sampai jumpa di video berikutnya. Copy Trade, ngopi yuk tapi trading dulu. Bye bye semua.